Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya pada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa mengkaji bersama-sama tentang sirah nabawiyah, sirah perjalanan nabawiyah yang dijalani oleh Nabi, yang itu bisa kita jadikan sebagai suri tauladan di dalam menjalani proses kehidupan, baik kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Disebut proses kehidupan karena memang di dunia ini tidak bisa selalu sesuai harapan atau impian seseorang. Segala sesuatu itu akan terjadi. Sesuatu akan terjadi pada waktunya dan itu bisa di luar dugaan manusia. Makanya proses ini harus dijalani bagaimana supaya bernilai di sisi Allah. Maka kita menjadikan sirah nabawi atau perjalanan hidup Nabi sebagai pedoman. Kesempatan malam hari ini kita bahas tentang hayatuhu qabla risalah. Hayatuhu, kehidupan Rasulullah SAW qabla risalah, sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Yang pertama, khinama qorobal arba'ina min umrihi ahabbal ibti'ad anin nasi wal ibadah. Khinama, ketika, qoroba, semakin dekat, ya. Semakin dekat. Jadi qoroba dekat, kalau qoroba semakin dekat. Al-arba'in 40. Kalau posisi yang lain bisa dibaca arbaun, ya. Kalau ini pas kena nasab maka arba'in. Min umrihi, dari umurnya, ahabba, mulai suka, al-ibti'ad, menyepi, ya. Dari ba'ada yubang itu jauh, ya. Kalau ibta'ada menjauh, ya. Menjauh berarti menyepi, ya. Anin nas, dari umat manusia, wal ibadah, untuk beribadah. Ini tidak bisa diterjemahkan dengan bertapa loh, ya. Tidak bisa diterjemahkan dengan bertapa. Tapi ini memang Rasulullah SAW, Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul, usianya mendekati 40, mulai senang menyendiri, ya. Mulai senang menyendiri, menjauh dari umat manusia dalam rangka beribadah, seperti itu. Artinya Rasul mulai memikirkan, ya, kondisi masyarakat atau kaum Quraisy seperti ini kira-kira solusinya bagaimana, gitu, ya. Karena memang dekadensi moral, ya, itu sudah sangat parah sampai ke titik nadir, ya. Yang sebenarnya kalau dibandingkan dengan jahiliyah modern, itu menurut saya lebih parah jahiliyah modern, ya, daripada jahiliyah zaman Nabi dulu.
Itu pun Nabi sudah sangat prihatin ya, seperti itu. Ini juga bisa dijadikan pedoman ya. Ada sebuah buku namanya Tarbiyatul Fardi ya. Bagaimana membentuk kepribadian masing-masing kayak gitu ya. Kepribadian diri pribadi itu caranya bagaimana? Itu diantaranya kalau kira-kira tidak bisa mengubah suatu kemungkaran, maka setidaknya dia tidak termasuk bagian dari kemungkaran itu. Ada satu kemungkaran ya, dia nggak bisa mengubah, maka dia harus menghindar supaya tidak terdampak oleh kemungkaran itu. Kecuali dia bisa merubah, dan dia bisa merubah itu bisa dilakukan ya, dan tidak perlu menepi. Mungkin pertanyaan kita, mengapa Rasulullah menyepi? Dan begitu ya. Ya Rasulullah juga belum memastikan diri akan menjadi Rasul, belum ya. Itu baru informasi dari ahlul kitab ya. Jadi secara pribadi Rasul belum tahu seperti itu. Tapi sekali lagi ini bisa kita jadikan petunjuk ya. Jadi jadikan petunjuk apa yang harus dilakukan ketika kita mengalami satu kesulitan. Kalau dalam petunjuk misalkan dalam bab fikih, ini berarti ketika kita ada permasalahan itu sesegera mungkin mengadukan permasalahan itu kepada Allah dengan cara menyendiri. Makanya di sana ada disunahkan kepada kita qiyamul lail atau sholat tahajud ya. Padahal sholat tahajud itu menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ya, itu para salafus saleh membagi tingkatan sholat tahajud itu menjadi 5 kayak gitu ya. Membagi sholat tahajud itu menjadi 5. Artinya teknis menyendiri ya. Kalau kita baca dalam konteks bagaimana sih Rasul memikirkan kaum orang-orang musyrik saat itu, bagaimana harus menyikapi orang musyrik, Rasul menyendiri ya di Gua Hira. Nah, kalau pas hari ini kita menghadapi permasalahan yang intinya permasalahan begitu ya, kita bisa menggunakan metode menyendiri ini, yaitu mengadukan permasalahan itu kepada Allah. Ya secara garis besar, ya sekitar halaman 160 ya dalam kitab Minhajul Qasidin ya, qiyamul lail itu dibagi menjadi 6. Yang pertama Ibnu Qudamah menjelaskan Lailatun kulluh, semalam suntuk. Semalam suntuk yang mulai ya. Ini tingkatan yang paling tinggi. Seperti itu. Kemudian tingkatan yang kedua itu adalah nisfahu, setengah malam. Setengah malam itu teknisnya sama Ibnu Qudamah ya, itu dijelaskan hendaknya dia tidur setengah malam yang pertama. Tidur setengah malam yang pertama. Nah, setelah tidur setengah malam yang pertama, dia bangun setengah malam yang kedua. Itu tingkatan yang kedua. Kemudian tingkatan yang ketiga itu tidur sepertiga malam yang pertama. Kemudian dia sholat malam setengah malam yang kedua. Lalu sebelum subuh itu 1/6 malam untuk istirahat. Ini yang dilakukan oleh Nabi Dawud ya, dan diamini oleh Rasul, dilakukan oleh Rasul juga. Tujuan 1/6 malam untuk tidur itu supaya nanti habis subuh tidak mengantuk. Gitu ya. Itu tingkatan yang ketiga. Kemudian tingkatan yang keempat itu yang dilakukan oleh para anbiya secara umum selain Nabi Daud ya. Yaitu qiyamul lail itu di waktu yang bebas, dalam arti kata kalau tidur begitu bangun sholat, begitu mengantuk tidur, begitu terbangun sholat lagi, begitu mengantuk tidur, begitu terbangun sholat lagi, itu sampai pagi, sampai datang subuh. Itu peringkat yang keempat.
Peringkat yang kelima itu tidak disebutkan waktunya. Ya setidak-tidaknya, sayang ini yang poin yang kelima ini hadisnya lemah. Bisa dipakai bisa enggak. Yaitu sholat tahajud itu minim-minimnya 2, maksimalnya 4. Boleh di awal malam, boleh di akhir malam. Kayak gitu ya. Jadi intinya Rasul itu menyendiri ya. Mendekati umur 40 tahun Rasul menyendiri. Kemudian waqadihta roli ibadatihi ghoro khira wa huwa jabalun ala tariqi Makkah. Waqad dan telah ikhtaro memilih ya. Jadi kalau ada pujian Nabiul Mukhtar itu artinya nabi yang terpilih ya. Ya, Mukhtar itu ada padanan katanya yaitu mukhyar ya. Ya. Mukhyar itu terpilih. Jadi khayyaru yukhayyiru memilih ya. Ya, jadi mukhyar atau mukhtar itu sama artinya ya. Jadi yang terpilih. Artinya waqadihtar dan Rasulullah telah memilih li ibadatihi untuk ibadah itu ghoro khiro. Ghor gua khiro gua hiro ya. Wa huwa yang mana gua hiro itu jabalun ada di sebuah gunung ala tariqi Makkah ya. Di dekat kota Mekah ya. Artinya apa? Bahwa kondisi ya, mungkin panjenengan pernah ke sana ya. Pernah ke Gua Hiro barangkali ya. Bagi yang belum, mungkin ini sebagai gambaran sederhana ya. Deskripsi sederhana tentang Gua Hiro. Gua Hiro itu tinggi, curam dan terjal ya. Ketika memandang Jabal Nur, maka di komplek Jabal Nur itu Gua Hiro berada. Ya. Nah, Gua Hiro itu ya letaknya atau Jabal Nur yang di situ ada Gua Hiro itu sekitar 4 km arah timur laut Masjidil Haram Mekah. Tepatnya jalur jalan Thaif. Tinggi gunung sekitar 281 meter dengan panjang pendakian sekitar 645 meter. Ya, jadi sekitar 1 jaman lah sampai sana. Kalau jamaah umroh biasanya tidak sampai naik ke Jabal Nur karena terbatasnya waktu. Guide-nya hanya menyebut di situ ada Gua Thur, di situ ada Gua Hiro. Hanya berhenti sebentar, nggak diberi kesempatan turun. Nah, gitu. Ya, itu aja mending itu karena paketan 2 pekan ya, bukan paketan 9 hari. Biasanya kan 9 hari. Ini mengambil 2 pekan. Karena ngambil 2 pekan berarti bisa sholat Jumat di Masjidil Haram dan sholat Jumat di Masjid Nabawi. Ya, gitu. Diberi 2 kesempatan ya, kayak gitu. Yang disebut gunung atau Jabal Nur itu lebih sebagai tumpukan gunung batu macam itu ya. Ya, secara garis besar seperti itu Gua Hiro itu ya. Yang pasti Gua Hiro itu pendakian ke sana itu sekitar 45 derajat lah, sekitar itu ya. Biar lebih gampang jenengan ke sana aja nanti ya. Dan artinya kita tidak terlalu fokus kepada pembahasan Gua Hiro-nya, tapi lebih kepada menyepinya Rasul ya di Gua Hiro itu. Wa kana ya'khudhu ma'ahu zadahu ya. Rasulullah SAW ya'khudhu mengambil zadahu. Zad itu tercantum dalam Al-Quran juga ya, bekal ya. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa itu ya. Rasul itu membawa bekalnya ya. Dari rumahnya Khadijah ya. Wa kana ya'khudhuhu
ya'khudhu ma'ahu zadahu. Rasulullah selalu mengambil bekal. Wa idza faragha, kalau bekalnya sudah habis, pulang ke rumahnya Khadijah lalu mengambil bekal lagi. Ya, jadi Rasul menyendiri ke gua apa itu, ke gua Hira itu ya, ke sana bawa bekal itu ya, tahanus istilahnya, atau beribadah berdoa tadi ya, sampai bekalnya habis pulang ambil bekal berangkat lagi, dan seterusnya ya. Dan ini tentunya Khadijah membackup ya, setuju dengan apa yang dilakukan oleh Rasul. Artinya jangan dianggap seperti wanita modern ya. Apa kira-kira yang terjadi kalau ada sepasang suami istri ya, suaminya pulang ngambil apa yang ada di rumah bawa pergi ya. Beberapa hari habis pulang ambil lagi bekal bawa pergi, habis lagi pulang ya, ambil bekal bawa pergi. Apa kata istrinya kira-kira? Itu pikirannya bisa macam-macam loh kalau perempuan sekarang ya. Sebenarnya untuk apa mas? Atau pertanyaan lain, bawa kemana mas? Untuk siapa? Wah, terlalu banyak pertanyaan itu ya. Jangan-jangan untuk jangan-jangan untuk siapa kan gitu ya. Bisa jadi membuka pintu pertanyaan. Kalau Khadijah enggak. Karena dari awal dia sudah percaya Rasul ini siapa, kan begitu ya. Muhammad itu siapa udah percaya. Sudah dites ya. Sudah lulus audisi bahasanya ya. Karena memang faktanya saat itu seperti yang pernah kita bahas beberapa saat sebelumnya, karena memang benar ya, Khadijah itu sudah banyak yang melamar kayak gitu loh. Tetapi Khadijah selalu tidak mau, karena tahu ya motifnya apa mau menikah dengan Khadijah itu, kan begitu kan. Tahu, makanya nggak mau. Sampai akhirnya tahu akhlak Rasul baru mau. Kemudian wakana ya'budu ala dini jadihi Ibrahim. Rasulullah SAW itu beribadah di Gua Hira ya, dengan keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam. Durasi ibadahnya min asroti ayam ila syahrin ya. Jadi beliau berada di Gua Hira itu antara 10 hari sampai 1 bulan. Ya perlu digarisbawahi bahwa di Madinah, di Mekah itu selain komunitas orang musyrik penyembah berhala, itu ada juga orang yang tidak menyembah berhala, hanya percaya kepada Tuhan, monoteisme kayak gitu ya. Ini tidak diganggu oleh orang Quraisy enggak. Di antaranya pengikut Sahal bin Amr. Sahal bin Amr itu tidak menyembah berhala, tapi juga tidak masuk agama Nasrani, bukan termasuk umat Yahudi kayak gitu. Jadi dia hanya percaya monoteisme, udah percaya pada Tuhan. Cara ibadahnya bagaimana? Ya terserah dia kayak gitu. Punya tata cara beribadah sendiri. Adapun Rasulullah itu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu memang dicantumkan ya di dalam surat An-Nahl itu. Summa auhayna ilaika anit tabi' millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian aku wahyukan kepadamu Muhammad anit tabi' millata Ibrahim, ikutilah milah Nabi Ibrahim. Wa ma kana minal musyrikin, karena Nabi Ibrahim tidak termasuk orang musyrik. Bagaimana tata cara ibadah Nabi Ibrahim? Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ibadahnya Nabi Ibrahim itu sholi rakaataini ya kan, salat 2 rakaat, bukratan wa asya, pagi dan petang. Pagi 2 rakaat, petang 2 rakaat. Uniknya dan hebatnya para mufassir atau para mu'arrikh, para ahli tafsir, para ahli tarikh itu tidak mengkaji secara mendalam ya,
bagaimana tata cara Nabi beribadah menurut ajaran Nabi Ibrahim. Itu enggak ada keterangan, hanya beribadah menurut tata cara Nabi Ibrahim saja. Kalau disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir sholatnya 2 rakaat pagi dan petang, itu hanya disebut sholat 2 rakaat di pagi dan petang toh. Tidak dijelaskan takbiratul ihram apa enggak, ruku apa enggak, kayak gitu ya, sujud apa enggak, itu enggak ada keterangan, enggak ya. Berusaha saya telusuri di dalam Sirah Nabawi, enggak saya dapatkan. Di mana letak hebatnya para ahli sejarah dan para perawi hadis? Itu kalau nanti ditelisik, dicari-cari dan ketemu jawabannya, nanti umat Islam tambah bingung ya. Ini kan belum Fathu Mekah, jadi ibadahnya dengan cara Nabi Ibrahim lah kan. Ada lagi yang berpendapat oh nggak bisa begitu, karena ada sih ada aliran di Indonesia itu model kayak gitu, yang beberapa saat yang lalu kemudian mengungsi, beberapa keluarga hilang. Daerah mana saya lupa itu ya, menghilanglah satu keluarga, katanya hijrah kayak gitu kan. Itu berpedoman kepada Sirah Nabawi tapi tidak proporsional, begitu. Tidak proporsionalnya bagaimana? Dia itu tidak sholat 5 waktu karena belum hijrah itu belum ada sholat 5 waktu, begitu. Jadi dia nggak mewajibkan sholat 5 waktu. Padahal ketentuan sholat 5 waktu itu fikih sudah final. Jadi sholat 5 waktu harus diadakan gitu. Bagaimanapun kondisi kaum muslimin, sholat 5 waktu sudah ada, tidak bisa balik lagi belum ada, nggak bisa gitu. Jadi harus dilaksanakan. Ada aliran kayak gitu ya. Jadi merasa belum ada perintah sholat ya. Belum ada perintah pakai menutup aurat bagi perempuan. Ada ya, tapi sudah bubar ya, keyakinan aliran seperti itu udah nggak ada. Jadi tidak dijelaskan. Kalau Ibnu Katsir hanya memastikan syahadatnya sama, syahadat Nabi Adam sampai syahadat Nabi Muhammad itu semuanya sama, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Unik ya. Nabi Adam itu jangan dikira syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa anna adam rasulullah, bukan. Tetap wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Dasarnya apa? Dasarnya adalah di dalam Al-Qur'an itu kepada umatnya Nabi Musa, kepada umatnya Nabi Isa selalu diperintahkan untuk mengatakan washhad bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa kami adalah seorang muslim. Begitu. Seorang muslim nabinya Muhammad. Nabi Isa syahadatnya ya begitu, nabi loh ya. Seorang Nabi Isa loh, pembawa syariat loh ya. Pembawa wahyu. Itu bukan berarti asyhadu alla wa asyhadu anna Isa, bukan. Ya tetap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seorang nabi yang cerdas di atas rata-rata nabi yang lain, yaitu Nabi Musa sekalipun, itu tidak ada kerentek atau keinginan untuk bertanya kepada Allah, ya Allah, jadi Muhammad itu siapa? Itu enggak dikehendaki bertanya begitu. Loh, kenapa begitu? Ya, karena memang di dalam surat Al-Mu'min itu dikatakan huwaladzi khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah Allah yang menciptakanmu sekaligus menciptakan perbuatanmu. Gitu. Jadi kalau Allah enggak menghendaki Nabi Musa berkata, ya enggak, maka enggak bertanya, ya sudah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seperti itu. Macam itu ya. Jadi sholatnya baru 2 kali ya, pagi dan petang. Dan ini bukan berarti ketentuan fikih yang harus diikuti, enggak ya, karena memang fikih sholat sudah final kayak gitu. Jadi kebiasaan Rasul itu beribadah di Gua Hira ya, setiap pulangnya setiap seminggu sekali dan atau sebulan sekali ya. Pulang ke rumahnya Khadijah mengambil bekal seperti itu.
Selanjutnya adalah bad'u nuzulil wahyu, ya. Bad'u permulaan nuzulil wahyu, turunnya wahyu. Jadi Rasulullah itu melakukan ibadah dari seminggu sampai 1 bulan di Gua Hira sampai Rasul mendapatkan wahyu. Ada yang mengatakan 4 bulan, ada yang mengatakan setengah tahun, ya. Jadi tahanus atau menyendiri itu lama, ya. Sampai akhirnya turun wahyu, ya. Lama balagol arba'ina min umrihi, ketika Rasulullah pas berusia 40 tahun dari umurnya. Ini 40 tahun usia hijriah, ya, hitungan hijriah, bukan hitungan masehi. Makanya kalau pakai hitungan masehi, Rasulullah itu wafatnya sekitar usia 60 tahunan. Nah 63 itu hitungan hijriah, seperti itu. Jadi ini senada dengan apa yang Rasul sampaikan. Umur umatku itu 60 tahun, ya. Umur umatku itu 60 tahun. Nah secara masehi benar 60 tahun, ya. Seperti itu. Setelah usia 40 tahun, ba'atsahullah, Allah mengutus Allah mengutusnya sebulan nggak minum es, tadi pagi minum es. Faktor es tadi pagi apa ya? Biasanya enggak, ya. Allah mengutus dengan 2 paket perintah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad usia 40 tahun dengan 2 paket perintah, yaitu basiron wa nadhiron. Basyiron pemberi kabar gembira, nadhiron pemberi peringatan. Kalau pakai bahasa yang lain, Rasul itu bawa paket amar ma'ruf nahi munkar. Basyiron itu memberi kabar gembira, ya. Memberi kabar gembira. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Enak, ya. Seluruh umatku masuk surga. Itu enak didengar, ya. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Kemudian sambungannya ilaman aba, kecuali yang enggak mau. Seluruh umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Ini mengherankan. Makanya sahabat bertanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Diajak masuk surga ada yang enggak mau, itu siapa? Kayak gitu kan. Dikon urip enak kok enggak gelem kan wagu, ya. Kemudian Rasul bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asoni faqad abah." Barang siapa taat kepadaku dia masuk surga, barang siapa membangkang dia berarti menolak untuk diajak masuk ke surga. Dan Rasulullah tidak biasa langsung ngajak masuk Islam, itu enggak biasa, ya. Rasul itu selalu menggunakan metode memberikan solusi dulu terhadap permasalahannya. Kalau mentok itu baru dikasih tahu, ya. Misalkan sakit, diobati dulu. Setelah diobati, wah hebat ya Rasul, engkau bisa menyembuhkan sakit. Bukan aku yang menyembuhkan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu, ya. Jadi dia disadarkan untuk masuk Islam bukan semata-mata langsung diajak. Ini untuk awal-awal loh, ya. Nanti kalau Rasul sudah sampai Madinah, itu baru mulai mengajak. Dalam arti kata menulis surat. Sebelum sampai di Madinah, Rasul itu modelnya begitu. Dan untuk proses islamisasi di Nusantara, di negeri kita ini, modelnya juga kayak gitu, ya. Ada pemuka agama kalau sering disebut sunan, saya juga jadi bingung, ya. Kenapa disebut Sunan Kalijogo, ya? Sunan Giri, Sunan Bonang, ya. Sunan itu kan artinya jalan,
gitu ya. Jadi lebih enak disebut sayyid atau apa gitu daripada sunan. Sunan itu artinya jalan, jalan gitu ya. Nah, para wali dulu begitu, tidak langsung mengajak masuk Islam. Wahai orang-orang Jawa, ayo masuk Islam, bukan begitu. Punya masalah apa? Ini 6 bulan nggak hujan, ini kemarau panjang, gini. Ayo kita berdoa bersama-sama. Akhirnya si wali ini berdoa, ya Allah turunkan hujan. Begitu turun hujan langsung umatnya, hebat ya kamu bisa menurunkan hujan. Yang menurunkan hujan bukan saya, yang menurunkan hujan itu Tuhan saya. Siapa sih? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Jenengan percaya enggak pada Tuhan saya? Ya percaya. Kalau begitu ikuti saya. Asyhadu alla ilaha, kayak gitu ya. Jadi bukan langsung suruh syahadat, bukan ya. Metodenya begitu, meniru Rasul sallallahu alaihi wasallam kayak gitu. Basiron, pemberi kabar gembira, nadhiron, peringatan juga. Artinya kabar gembira tidak efektif tanpa adanya peringatan. Atau dengan bahasa kita itu, kalau kita ingin ngerti sesuatu, kita harus ngerti antonimnya, kan begitu ya. Kita tidak bisa merasakan manis kecuali sebelumnya makan hambar atau bahkan pahit kayak gitu. Oleh karenanya setelah minum cabai puyang atau apa ya, jamu brotowali kayak gitu ya, itu sama bakul jamu langsung dikasih beras kencur begitu ya. Maka begitu menenggak, begitu minum beras kencur, di mulut kita rasanya manis banget kan. Padahal biasa itu nggak manis banget ya, gara-gara sebelumnya pahit kayak gitu. Basiron wa nadhiron kayak gitu. Makanya jangan memadukan kurma dengan teh ya. Nanti tehnya jadi hambar, apalagi makan kurma dulu. Teh jadi nggak kerasa manis ya gitu. Jadi Rasul juga memberi peringatan juga selain memberi kabar gembira. Wada'iyan ilallah, sebagai penyeru. Da'iyan itu penyeru. Da'i berarti penyeru. Dakwah seruan ya. Mad'u yang diseru ya. Mad'u ya, bukan madu ya. Mad'u. Mad'u itu yang diseru, da'i yang menyeru ya kan, dakwah seruan. Diambil dari satu rumpun kata yang sama. Jadi da'ayat'u, mengajak. Kalau mengajak itu berarti ud'u. Lalu tugas dakwah itu untuk siapa? Ustadz, kiai, bukan. Untuk setiap muslim ya. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah ke jalan Tuhanmu gitu. Seperti itu. Makanya posisi kita sebagai apapun itu bisa sebagai dai, bisa ya, tidak harus ustadz kayak gitu. Ngajak orang ke masjid, dia dai juga. Jenengan buka bengkel ya. Jenengan kalau dakwah itu nervous ya, sediakan majalah-majalah Islam di situ sambil servis. Mas, daripada bengong kena buku, bisa sambil dibaca-baca ya, gitu. Ya, jadi bisa dilakukan oleh siapapun juga. Ajakan loh ya. Wada'iyan ilal haq ya. Menyeru di jalan Allah dengan benar ya. Bi'idnihi, dengan izinnya, wasirojan muniro, menerangi kolbu manusia. Siroj itu cahaya ya. Sirot itu cahaya. Selain nur itu juga bisa pakai bahasa sirot ya. Munir, terang benderang. Ya, jadi nur bentukan katanya munir ya. Munir itu artinya terang ya, itu. Kemudian waqad budia al wahyu birru'yas shadiqah ya. Wahyu pertama itu dimulai dengan mimpi yang benar. Birru'yas shadiqah ya. Fakana la yara syai'an fi naumihi, dan beliau tidak mengalami, tidak melihat sesuatu pun dalam tidurnya, illa tahaqqaqa fi yaqdatihi,
kecuali benar-benar akan mengalami saat dia sadar atau terjaga. Jadi berawal dari mimpi yang benar, ya. Wahyu itu datang dari mimpi yang benar. Lalu kapan mimpi seorang muslim bisa dijadikan pedoman? Nah itu kan ya. Kan ada mimpi bunga tidur itu ada, ya. Tapi kita harus ingat, ada Rasul pernah menyampaikan bahwa firasat seorang muslim itu bisa jadi petunjuk. Firasat orang yang bertakwa itu bisa jadi petunjuk. Jemaah sekalian, jadi wahyu awal itu dimulai dengan mimpi yang benar. Rasul bermimpi yang benar, lalu Rasul tidak mengalami di dalam mimpi yang benar itu kecuali nanti terbukti dalam kehidupan nyatanya, seperti itu. Jadi termasuk kecenderungan Nabi di Gua Hiro menurut Ibnu Hisham itu juga begitu. Mulai senang ke Gua Hiro itu setelah beliau bermimpi menuju ke Gua Hiro lalu beribadah di sana. Jadi memang ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala semacam itu. Kemudian terkait apa yang disampaikan oleh Rasul dalam sebuah hadis hasan, enggak sahih ya. Hadis hasan bahwa firasat seorang muslim itu bisa dijadikan petunjuk. Karena kedekatan dia dengan Allah itu bisa dijadikan apa ya? Sebagai petunjuk sepintas kayak gitu ya, bukan petunjuk harga mati, bukan, tapi sebagai firasat kalau bahasa kita itu ya, sebagai firasat. Oleh karenanya kita perlu menghindari campur tangan setan di dalam mimpi kita gitu, dalam tidur gitu. Sehingga ada fikih sebelum tidur. Sebelum tidur itu kan disunahkan kita berwudu terlebih dahulu. Setelah berwudu, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah 2 rakaat baru berbaring. Begitu berbaring tidak langsung tidur, ya. Tapi baca dulu surat Al-Baqarah 5 ayat awal, kemudian ditambahi ayat kursi, lalu 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kemudian setelah itu baca kulhu 3 kali, ya. Seperti orang mau berdoa, kayak gitu ya. Baca kulhu 3 kali, kemudian membaca kulhunya itu di depan tangannya. Nah, setelah itu tangannya diusapkan ke seluruh anggota tubuh. Baca Al-Falaq 3 kali kayak gitu lagi. Setelah itu baca Anas kayak gitu lagi, diusapkan ke seluruh tubuh macam itu. Setelah itu baru zikir sebelum tidur. Kalau Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menambahkan kalau mau ditambah istighfar ya boleh sebelum tidur, sampai terbawa tidur. Kalau dia bermimpi malam itu, insya Allah mimpi yang benar, karena dia sudah dijauhkan dari setan. Zikir sebelum tidur, manfaat yang lain itu untuk proteksi dari sihir, guna-guna, termasuk teluh dan sejenisnya. Karena kita nggak ngerti kan, ketika kita bergaul dengan orang, siapa yang suka, siapa yang enggak, berani menghadapi sendiri apa enggak. Ada menggunakan cara pengecut, ya kan, mendatangi dukun untuk mengguna-gunai kita, kan kayak gitu. Kita nggak tahu kan, makanya harus ada proteksi. Kelasnya Rasul bisa kena, ya. Tapi itu sebelum turun Al-Falaq, Anas dan Al-Ikhlas itu. Rasul pernah terkena sihir. Dan sihir biasanya malam, karena memang dalam surat Al-Falaq begitu. Wa min sari ghosikin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap. Kayak gitu. Jadi mereka bekerjanya malam hari. Nah, kalau kita sudah memproteksi diri, nah itu nanti insya Allah kita akan aman. Jangan dikira keluarga kita, jangan berkesimpulan dulu bahwa saya adalah keluarga yang harmonis gitu ya. Saya sama istri ini sudah saling percaya, saling cinta dan seterusnya ya. Wow, itu setan punya, ini nggak nakut-nakuti ya, ini fakta. Jadi setan itu memiliki program, memiliki progres juga
Ya, progresnya itu yufariqu bainal mar'i wa zaujihi. Bahwa sepasang suami istri itu harus bisa dipisahkan. Itu nanti korbannya anak berpengaruh kepada generasi kaum muslimin ke depan. Jadi jahat benar itu setan itu. Memisahkan suami dari istrinya. Makanya harus dijaga, jangan dikira keluarga kita aman-aman saja, harus ada proteksi. Nah, begitu ya. Dengan cara menjadikan rumah itu sebagai bagian dari masjid, bukan bagian dari kuburan. Ya, rumah yang tidak ada bacaan Al-Qur'annya, rumah yang tidak pernah digunakan untuk sholat sunnah kayak gitu. Udah sampaikan keterangan kepada kita ya, bahwa sholat sunnah itu afdolnya di rumah. Begitu. Misalkan ini ya, misalkan sholat ba'diyah Jumat, sholat ba'diyah Jumat. Itu ketentuan fikihnya kalau dilaksanakan di masjid itu 4 rakaat 2-2. Tapi nek ba'diyah mau di rumah cuma 2. Lah pilih 2 apa 4? Nah nek jenengan pilih 2 ya sudah laksanakan di rumah. Cuma konsekuensi di rumah itu godaannya banyak. Godaan istri, godaan anak, godaan masakan, ya. Godaan aktivitas kayak gitu. Tapi nek di masjid ya 4 gitu. Apa enggak boleh di masjid itu 2? Ini hanya menyampaikan ketentuan gitu ya. Hanya menyampaikan ketentuan, di masjid itu 4, di rumah 2. Di masjid boleh enggak 2? Ketentuannya di masjid 4, di rumah 2 kayak gitu loh. Ya. Toh itu amalan sunnah gitu maksudnya ya. Semacam itu. Biar rumah tidak dimasuki setan. Semacam itu ya. Ru'ya shodiqah. Makanya kalau kita itu bermimpi buruk, sunahnya itu meludah ke kiri 3 kali ya. Ya nek zaman Rasul dulu bisa jadi meludah beneran. Karena memang rumah tidak ada pengerasan lantai, itu enggak ada ya. Rumah lantainya ya tanah langsung, meludah ya langsung ludah kayak gitu. Makanya jenengan kita nggak usah terkejut ya. Kalau ternyata masjid pernah dikencingi oleh orang Arab Badui, karena dikira toilet, kayak gitu. Ada hajat, langsung mojok masjid, ngentur di sana. Sama sahabat hampir dipentungi itu. Ya. Nah kemudian bukan itu yang kuinginkan. Nah itu tadi kan Rasul tidak, orang Arab Badui itu. Untuk mengislamkan orang Arab Badui itu bukan cara dengan diislamkan, bukan. Tapi menyampaikan, Mas, ini masjid, tempat ibadah, bukan toilet ya. Wahai sahabat, ambil air segayung atau seember, siramkan ke bekas kencing itu tadi. Hanya orang Arab Badui ini masuk Islam. Seperti itu. Rasul mengajarkan kepada kita di dalam Taisirul Alam, Syarah Umdatul Ahkam, kalau mimpi buruk meludah ke kiri 3 kali. Nah, rumah panjenengan, rumah kita itu sudah lantainya keras, ya mungkin apa ya, kayak isyarat meludah, kayak gitulah ya, isyarat meludah ke kiri. Tidak harus keluar ludahnya beneran ya. Nah, semacam itu. Kemudian satu lagi, kalau seorang itu bermimpi ketemu Rasul, maka dia benar-benar kelak di hari kiamat Rasul yang benar, yang pernah dilihat dalam mimpi itu. Karena setan tidak bisa menyerupai wajah Rasul. Jadi kalau orang bermimpi ketemu Rasul, ya, seperti itulah wajah Rasul yang sebenarnya. Seperti itu. Lalu bagaimana kalau ada orang ngaku-ngaku mimpi ketemu Rasul, itu urusan dia dengan Allah, mau bohong mau benar gitu ya. Seperti itu. Dan apa ya, tidak juga harus bermimpi ketemu Rasul dalam arti terus berdoa memohon tirakat supaya bermimpi ketemu Rasul. Ya tidak juga. Itu kalau karunia dari Allah, nanti Allah akan akan dikaruniai mimpi ketemu Rasul semacam itu ya. Berikutnya tsumma nazala alaihi ruhul amin wa huwa
yata'abadu fi ghori Hira. Setelah Rasul biasa bermimpi ya, sebelum mendapatkan wahyu, lalu turunlah kepada Rasul. Ini beda dengan minggu yang lalu ya. Kalau minggu yang lalu kan nazala begitu ya, turun berulang-ulang. Lah ini nazala sekali. Nazala alaihi ruhul amin. Kemudian turunlah kepada Rasul itu ruhul amin, atau sering disebut dengan malaikat Jibril. Kalau dalam surat Al-Qadr itu malaikat Jibril disebut ruh. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Waruhu fiha itu bukan roh, tapi malaikat Jibril ya. Wa huwa yata'abadu fi ghori Hira. Pada saat Rasul beribadah di Gua Hira. Wa 'allamahu, kemudian malaikat Jibril ngajari. Ya. Alima tahu. Alama memberi tahu. Berarti kan mengajar ya. Seperti itu. Jadi alima tahu, kalau alama memberi tahu ya kan, berarti dia ngajar. Yang tugasnya ngajar namanya mu'allim ya. Yang diajar muta'allim ya, gitu. Itu enaknya belajar bahasa Arab ya. Apalagi sudah belajar sorob. Wah, kembangan atau tambahan huruf, kemudian harokat ya. Artinya menjadi banyak dari satu suku kata. Jadi sebenarnya lebih mudah belajar bahasa Arab daripada bahasa Inggris sebenarnya. Walaupun dulu di Pasca kan tupelnya bahasa Inggris ya. Tapi sekali tupel lulus alhamdulillah gitu ya. Kalau bahasa Arab itu enaknya begitu ya. Satu kata peranakannya banyak gitu. Kalau kita sudah menguasai ilmu alatnya, peranakannya yaitu ilmu sorob, beres pokoknya ya. Baca kitab gundul gampang ya, kayak gitu. Yang penting tekun belajar ilmu sorob dan tekun membaca tulisan Arab. Kalau enggak ada gunanya belajar bahasa Arab itu. Sudah berulang kali orang belajar bahasa Arab, setelah selesai bukunya ditutup, kelalen maning. Jadi begitu tahu langsung buka kitab gundul terus ya. Nanti akan tertantang. Ini artinya kosakata ini apa, kosakata ini apa, seperti itu ya. Apa yang dilakukan malaikat Jibril kepada Rasul? Sedikit lagi, ini poin yang terakhir. Kaifa yahdinnas. Malaikat Jibril ngajari kepada Rasul bagaimana ngajak orang, memberi petunjuk kepada manusia ila siratil mustaqim, ke jalan yang lurus. Wa yursiduhum, kemudian memberi nasihat, memberi irsyad ila tiba'iddin, untuk mengikuti agama ini. Seperti itu. Jadi Rasul diajari oleh malaikat Jibril bagaimana cara ngomongi orang kayak gitu. Teknisnya, juknisnya disampaikan sekalian kayak gitu. Sehingga langkah-langkahnya dibimbing oleh wahyu. Seperti itu yang bisa sampaikan untuk kesempatan malam hari ini. Nah, pada intinya Rasul itu mendapatkan wahyu ya di Gua Hira. Dalam riwayat wahyu itu turun di bulan Ramadan. Makanya ada peringatan nuzulul Quran gitu ya. Ya pada tanggal 17 Ramadan ya, gitu. Itu pertama Rasul mendapatkan wahyu. Demikian aku qouli hadza wa la ilaha illa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.